Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi yang mati wal madrasah Al-Quran la roibani video khususnya Nabi Hanif dan Mumidah. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan mengenai nasihat orang tua dan kepada anaknya dari kitab Wasoya. Yang kali ini kita akan membahas keutamaan jujur, amanah, dan ifah. Untuk ifah saya jelaskan dari sekarang. Jadi ifah itu kurang lebihnya itu menjaga diri kita dari sesuatu yang haram. Oke, jadi kita masuk ke keutamaan jujur terlebih dahulu. Jadi mengenai keutamaan jujur itu kalau kita bilang seperti umumnya kita tahu, jujur itu ya memang haruslah ya, karena dosa itu perbuatan yang buruk. Jadi kalau misalnya kita melanggar hukum, melanggar sesuatu, maka itu wajib ada sanksi atau hukuman. Jadi jangan dusta ya. Kalau misalnya kita tidak mau kena sanksi. Nah, Allah itu melaknat orang yang berdusta, dan berdusta jika kita berdosa sekali berdusta itu hati-hati jika ketahuan di kemudian hari. Jadi kalau misalnya kita berkata sekarang berbohong karena ini, kalau sekalinya ketahuan itu kayak benar-benar masalah banget. Nah, kalau misalnya kita terbiasa dusta, apakah kita nggak takut kalau semisal Allah itu tahu semuanya, bahkan kita belum melakukannya pun Allah sudah tahu. Oke, jadi terbiasa berdosa itu akan membuat orang yang sering berdosa itu sulit bertobat. Nah, jika kamu termasuk orang yang jujur, maka berjanjilah untuk tidak berdusta. Nah, dusta itu permainan orang-orang, atau kalau kita bilang permainan orang-orang itu dusta. Jadi ya orang-orang yang bermain dengan dusta itu ya tidak dapat pahala di sisi Allah, seperti yang kita tahu sendiri. Nah, oke, sekarang next ke bagian amanah. Jadi untuk amanah yang itu kita artinya itu dapat dipercaya ya. Nah, jadi amanah itu adalah sebaik-baik akhlak dari sekian banyaknya akhlak. Nah, kalau kita bilang amanah itu ya kita jangan senang gosip. Jadi kalau semisal kalau kita sama teman-teman, semisal kalau kita ada di pondok, itu jangan bikin teman-teman kita itu nggak percaya pada kita. Nah, jadilah orang yang dapat dipercaya oleh orang lain. Jadi jangan sampai adanya kejadian kalau kita bilang kita itu nggak dipercaya hanya karena kita sering berbohong. Jangan jadikan gosip itu sebagai gurauan. Jadi maksudnya itu cuma bercanda, nyembunyiin problemnya temannya. Nah, itu jangan sampai jadiin gurauan, karena ya kalau orangnya nyari kan kesusahan. Nah, jangan berkhianat kepada diri sendiri, terutama kepada orang lain. Nah, sekarang next yaitu ifah atau menjaga diri dari sesuatu yang haram. Jadi ifah itu adalah akhlak dari sekian banyaknya akhlak. Salah satu akhlak dari sekian banyaknya akhlak termasuk juga amanah. Jadi salah satu contohnya ifah itu membagi kepentingan pribadi dan hawa nafsu. Itu ya karena kita menjaga sesuatu dari keharaman, dari sesuatu yang mengharamkannya. Jadi mungkin juga termasuk ifah. Nah, dengan ifah kita bisa menjadi orang yang mulia di sini dan juga di sisi orang lain. Jadi dengan kita ya cuman ini kalau misal sosialnya kurang bagus ya bisa jadi nggak berlaku juga. Ifah itu membuat kita itu mulia di orang lain. Oke. Dari kitabnya itu kita harus mesti menjaga diri dari godaan dan bujuk rayu setan. Jadi seperti yang kita tahu sendiri kan ya, kita itu mesti menjaga diri dari sekian banyaknya godaan, dari sekian banyaknya setan yang membujuk kita. Nah, kita mesti terjaga dari itu semua. Oke, sekian presentasi saya mengenai nasihat orang tua, mengenai keutamaan jujur, amanah, dan ifah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.